Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cyber TV, Madani TV, dan mana saja? RDS ya, Radio Dakwah Syariah Solo, kemudian RDI Malang. Berapa Zat? Channelnya? 107,7 FM. 107,7 FM. 107,7 FM. Kalau sudah mengenai angka itu mudah lupa Ustaz ya. Ada traumatik ya sama angka. Sama angka. Setiap hari berurusan dengan angka. Dan ini juga berurusan dengan angka Ustaz. Angka apa itu? Berapa kali libur the show ini? Waduh. Itu angka. Gak karuan sudah. Mungkin lebih banyak liburnya daripada live-nya. Ini sampai Ustaz. Kalau kita lihat itu tren penonton itu mulai beralih ini. TikTok mulai yang paling banyak sekarang. TikTok Masya Allah. TikTok lagi bagus ya. Iya. Jadi kita ikuti aja mana yang bagus, insya Allah kita manfaatkan untuk dakwah insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Dan juga pemirsa Cyber TV, Madani TV, mohon doanya ya, semoga istiqomah, nggak libur-libur lagi, kecuali memang ingin libur. Tapi pengennya terus ya Ustaz, gimana? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah gimana? Kita ikhtiarkan istiqomah. Istiqomah, liburnya. Dan spesial untuk setelah lama libur ya, apalagi Ustadz juga baru pulang dari Tanah Suci. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan semoga apa ya istilahnya? Kalau kita ngomong Jawa itu kesababan, barokahnya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Nah kalau bicara soal kayak gitu Ustadz, sebenarnya boleh nggak sih kita ngomong kesababan, barokahnya? Atau... Boleh sekali. Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu mendatangkan efek positif. Dan salah satu di antara efek positif itu mungkin untuk masyarakat kita itu bahasanya sambung barokah. Maka kalau ada orang pulang haji biasanya kan ada yang ziarah kemudian minta didoakan, dan itu tidak salah. Itu merupakan kebiasaan yang baik. Karena disebutkan orang-orang yang pulang haji dan kemudian hajinya itu mabrur, maka dia kembali seperti dilahirkan oleh ibunya. Barakallahu fiik. Jadi artinya tentu insya Allah doa-doanya mustajab, kebaikan-kebaikannya itu bisa menular begitu ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Sebelum kita mulai ya, kita akan sampaikan dulu tema pada malam hari ini. Sampai ada yang komen, Alhamdulillah akhirnya mengudara lagi. Mengudara. Jadi kita menjawab pertanyaan cukup dari chat aja atau nerima interaktif Ustaz? Ya nanti lihat situasi. Lihat situasi ya. Kayaknya nih udah nggak berhenti pertanyaan ini, belum lagi interaktif. Masya Allah. Ya Allah. Kita lihat saja nanti ya. Dan tema malam hari ini yaitu terluka tapi tak sakit. Ternyata ada loh, terluka tapi tak sakit. Apa luka tapi tak sakit itu? Ya apa? Kalau kita mudahnya memahami itu kayak orang yang sudah syaraf sakitnya memang mati. Jadi ketika dia kena luka, kena kebal, itu sudah kebal. Sebenarnya kebal secara hakiki sih enggak juga. Tapi faktanya dia juga masih masih berdarah dan sebagainya. Tapi udah nggak kerasa gitu. Sudah mulai mulai kebal mungkin bahasanya. Dan itu terbiasa dengan rasa sakit itu. Dan itu biasanya diderita oleh orang-orang yang mohon maaf ya terkena stroke biasanya di bagian tertentu gitu, udah nggak kerasa. Itu kan berarti sudah saking akutnya sakitnya itu. Mungkin awalnya juga sakit, tapi kemudian ketika kebal itu juga kan nggak bisa dibiarkan. Kalau lukanya tambah besar kan juga bisa berakhir amputasi gitu. Nah di dalam pernikahan pun nampaknya sudah banyak komen itu, wah sudah mati rasa nih, sudah nggak ada rasa, nggak ada apa, tapi masih mencoba bertahan. Kayak gitu sebenarnya sehat gak sih Ustaz? Bertahannya kan bukan untuk memperbaiki, sekedar daripada cerai lah, bertahan aja. Maka itu dalam Al-Quran itu sampai disebutkan tentang siksaan dalam api neraka, karena memang ada, kebal itu memang ada. Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahu juludan ghairaha. Biasa. Dianggap biasa. Tapi kalau sama pasangannya kenapa sangat sensitif gitu loh. Itu kan sebenarnya terus kemudian ketika di rumah dalam keadaan yang sebenarnya normal, tapi karena sedikit aja misalkan dipanggil nggak keburu datang itu sudah merasa nggak dihormati. Itu kan sebenarnya sesuatu yang menyakitkan menurut prasangkanya. Tapi tidak terluka sebenarnya. Ya, jadi atau mungkin ada contoh lain ya. Baik. Ya, kita mulai saja. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali ya pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kemudian pemirsa Sayap Dakwah TV, kemudian pendengar RDI 107,7 FM, pendengar radio, pemirsa TikTok yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tentu mendatangkan manfaat, baik lewat Madani TV, melalui channel YouTube, melalui TikTok. Intinya apapun yang bisa kita gunakan sebagai wasilah dakwah, insya Allah kita gunakan. Tujuannya apa? Agar dakwah kita semakin luas dan kita berharap kepada Allah agar kemanfaatannya dirasakan sebanyak-banyaknya oleh manusia. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kami sendiri sudah tidak tahu ini episode keberapa dari The Show ya. The Show. Nanti mungkin perlu ditelusuri ya. Perlu kita lihat nanti ya episode keberapa gitu. Yang alhamdulillah di malam hari ini kembali kita oleh Allah diizinkan untuk berjumpa kembali melalui layar Madani TV, agar kemudian kita mengistiqomahkan apa yang telah kita mulai, yaitu pada acara The Show, sharing online with Ustadz Rifki Ja'far Talib, yang kita telah sepakati bersama. Kita akan membicarakan masalah-masalah seputar problematika rumah tangga. Kerjakan di malam hari ini siaran kita, tayangan kita, tausiah dari kita, dan kemudian jamaah sekalian yang menyaksikan dan mendengarkan, semoga semua ini oleh Allah dicatat sebagai ibadah dan mendatangkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam rumah tangga kita. Semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah suri tauladan yang terbaik. Jadi contoh paripurna di dalam membina hubungan rumah tangga. Bagaimana ketika Rasulullah menyelesaikan masalahnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sifat dan tabiat yang berbeda dari istri-istrinya, bagaimana Rasulullah SAW yang unik yang tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Karena ujian di dalam rumah tangga juga tidak pernah berhenti. Nah, ini barusan dari TikTok ada pertanyaan, sudah saya tulis. Sudah mungkin ketumpuk banyak ya. Jadi pertanyaannya, sudah 16 tahun menikah, tidak kunjung punya anak. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu hamil. Tapi ujung-ujungnya keguguran. Allahu Akbar. Coba bagaimana coba? Ini kan salah satu di antara uniknya rumah tangga tadi kan. Jadi yang perlu difahami, semua dalam kehidupan manusia itu adalah ujian. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Sehingga punya anak adalah ujian, tidak punya anak pun adalah ujian. Kita punya pasangan itu ujian, kita tidak punya pasangan itu juga ujian. Kita punya pasangan yang begitu tampan dan cantik itu ujian, punya pasangan yang jelek juga ujian. Sebagaimana yang tertulis barusan di kolom komentar TikTok, 16 tahun menikah tidak punya anak. Pas lagi senang-senangnya hamil, menanti kelahiran anak, ternyata Allah takdirkan apa? Keguguran. Nah, maka kita jawab dulu ya, ini bagaimana menyikapinya. Begini jamaah, terutama si penanya tadi ya, saya tidak tahu siapa namanya tadi, wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu difahami, tidak ada di dalam episode kehidupan kita
itu yang keluar dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak hamil selama 16 tahun, itu kehendak Allah. Itu takdir Allah. Anda tiba-tiba setelah 16 tahun ketika mulai putus asa ternyata tiba-tiba Anda hamil. Itu pun kehendak Allah. Di tengah-tengah kehamilan Allah takdirkan keguguran. Itu pun adalah kehendak dari Allah. Nah, maka bagaimana sikap kita? Sikap kita cuma satu, pasrah dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Karena intinya setiap manusia oleh Allah pasti diuji. Dan di balik ujian itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Faman radhiya falahur ridha." Barang siapa yang pasrah, ridho, sabar, ikhlas dengan ujiannya Allah, maka Allah akan ridho kepada dia. Jadi selama Allah ridho kepada kita, apapun yang terjadi, ya terserah Allah. Yang penting Allah ridho. Nah, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika 16 tahun Anda menikah tidak kunjung hamil, tapi Anda bisa sabar. Maka kesabaran itulah inti yang Allah inginkan dari 16 tahun itu. Ketika tiba-tiba Anda hamil dan Anda bahagia, intinya Allah ingin melihat Anda bersyukur. Dan ternyata ketika di tengah-tengahnya hamil Anda keguguran, Allah kepingin lagi menguji Anda dengan kesabaran yang sebelumnya Anda telah miliki. Maka intinya satu, senantiasa pasrah dengan apapun yang Allah jalankan dalam kehidupan kita, yang kepasrahan itu akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sekarang pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terluka tapi tidak sakit. Saya tuliskan di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 poin yang akan kita sampaikan mengenai materi terluka tapi tidak sakit. Untuk orang-orang yang rumah tangganya sudah terlalu rusak, sampai akhirnya rasa sakit itu sudah tidak lagi terasa sudah. Ketika suaminya teriak, "Loh Mbak, kok diteriakin suami diem aja Mbak?" Kemarin malah Ustaz, baru dengar cerita yang cukup menarik ini. Apa ceritanya? Jadi ada di desa yang tidak jauh dari sini, itu pernah ada seorang lurah ya, kepala desa begitu. Itu dikenal, mohon maaf ya, dikenal suka main perempuan. Na'udzubillah, a'azanallahu wa iyyakum. Bahkan di lingkungan desanya. Iya. Jadi kalau ada istilahnya perempuan cantik di desanya itu, pokoknya akhirnya mesti pernah sama dia gitu. Allahu Intinya Akbar. begitu. Dalam keadaan dia masih punya istri. Punya istri. Dan itu dilakukan berulang-ulang dan istrinya sampai istrinya terus nemenin terus. Mati rasa udah. Bukan mati rasa Ustaz. Jadi bahkan ceritanya sampai si lurah ini qadarullah terjerat sebuah kasus yang kemudian dia di penjara gitu. Terus setelah selesai di penjara keluar 2 bulan meninggal, istrinya tetap mendampingi. Nah, itu kan luar biasa itu. Luar biasanya ya boleh jadi luar biasa menahan rasa sakit dengan kesabarannya. Atau memang sudah tidak terasa lagi rasa sakit itu gara-gara udah terbiasa setiap hari disakiti. Tapi ketika menunggu sampai keluar penjara masih mau, itu apakah antara sabar dengan sudah terlalu tersakiti ini di mana kemungkinan yang paling besar? Saya rasa sabarnya. Sabarnya karena boleh jadi bukan cuma 2 itu, ada juga kemungkinan seseorang itu menghindari perceraian itu karena takut dari segi duniawi, materi. Ada seperti itu, karena suami saya kaya, kalau saya cerai dari dia nanti saya tidak bisa menikmati kekayaannya. Atau istri saya kaya, kalau saya bercerai dari dia saya tidak akan menikmati kekayaannya. Nah, ini yang bahaya juga. Jadi bukan sekedar sabar, tidak pula karena dia sudah mati rasa, sudah tidak terasa lagi tersakiti, tapi boleh jadi karena alasannya duniawi. Kalau saya cerai dari dia tidak mendapatkan hartanya, begitu kan? Nah, akhirnya nekat bertahan ya. Jadi akhirnya bertahannya itu khawatirnya tidak lagi bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Nah, baik. Poin yang pertama pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita lupakan di dalam rumah tangga kita, setiap muncul masalah itu perlu diurai. Nomor 1 apa? Apa sebab masalah ini muncul? Karena kalau kita tahu masalahnya apa, maka menyelesaikan masalah itu tentu akan lebih mudah. Zaman kita SD coba. Di setiap soal ujian,
Entah itu Eptanas atau zaman dulu kan bukan semester ya, zaman dulu kan catur bulan. Masih. Itu mesti di atas tulisannya apa? Memahami pertanyaan separuh dari jawaban. Ya. Jadi kalau kita udah ngerti masalahnya dulu, insya Allah menyelesaikan masalah juga semakin mudah. Nah maka tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Tapi ingat, setiap muncul masalah harus diurai. Ini masalahnya dari mana? Oh iya, Mas. Berarti ujian tadi itu gini, Ustaz ya. Kita belajar karena kita akan menghadapi masalah ya. Jadi seperti itulah, karena masalah kan pasti ada. Masalah pasti ada, maka belajar itu tidak boleh berhenti. Maka orang sebelum menikah dia rajin ngaji, datang ke majelis taklim. Setelah menikah harus lebih rajin lagi. Karena dulu masalah cuma dia, sekarang masalah bersama istri. Ketika punya anak harus lebih rajin ngaji lagi. Karena sekarang masalahnya bukan cuma suami, bukan cuma istri, akan muncul masalah dari anaknya. Kalau dia tidak senantiasa menambah perbendaharaan ilmunya, tidak menambah khazanah keilmuannya, maka dia akan tertinggal dengan masalah-masalah yang senantiasa muncul. Nah, maka yang pertama, fahami dulu akar masalah ini munculnya dari mana. Dan dalam rumah tangga, Pak, masalah itu luar biasa. Masalah itu penyebabnya boleh jadi apa? Pertemanan. Ada masalah rumah tangga dikarenakan apa? Pertemanan. Suaminya baik, istrinya baik, finansial tidak menjadi problem dalam rumah tangga itu. Tapi ternyata suami salah pilih teman, istri salah pilih teman, yang akhirnya ketika dia semakin lama dengan teman-teman yang buruk tadi, dikatakan dalam pepatah Arab, as-sahibu sahib, teman itu narik. Bahkan kelihatannya baik, ternyata bisikannya itu juga halus ya. Nah kan kelihatannya begitu. Saya pernah cerita kan, ini saya tidak sebut tempat lagi lah, karena sekarang nyebut tempat ini riskan. Ada cerita perempuan curhat sama temennya gara-gara suami jarang pulang. Si teman curhat itu mengajak teman yang curhat itu untuk sabar. Oh sabar mbak, dia nggak pulang kan juga karena untuk kamu, untuk anakmu. Sudah. Curhat yang kedua, kok tapi nggak pulangnya sekarang semakin lama ya. Si teman bilang yang sabar. Terus sama temennya disuruh sabar. Lama kelamaan si teman bilang apa? Kamu kok kuat sih? Kalau aku punya suami yang seperti itu, aku sudah cerai dari lama. Akhirnya coba, awalnya masukannya positif. Tapi lama kelamaan mulai keluar belangnya. Akhirnya masukannya negatif. Dan qadarullah, apa yang terjadi? Tetap qadarullah ya. Setelah akhirnya si perempuan itu bercerai dengan suaminya, itu si suami nikah dengan teman curhatnya istri. Yang tadi ngomporin, yang tadi cerai. Awalnya nyuruh sabar, pada akhirnya bilang, kok kuat sih? Kalau itu suami saya sudah cerai dari zaman dulu. Ternyata setelah dia betul-betul cerai, nikah sama teman curhatnya. Wih, skillnya tinggi Ustaz. Wah, ini luar biasa ini. Sumpah pemain bola tuh kayak siapa gocekannya? Lionel Messi ya. jadi juga hati-hati. Jadi pertemanan itu di dalam rumah tangga itu salah satu pemegang peran terbesar yang memunculkan masalah. Maka dengan itu Rasulullah SAW itu sampai mewanti-wanti kita, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau jadikan teman akrabmu, janganlah engkau jadikan teman duduk setiamu kecuali orang yang beriman. Bayangin dalam pertemanan, Islam saja tidak cukup. Islam saja itu belum cukup. Tapi Rasul meminta Muslim yang mukmin. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung siapa temannya. Kalau temannya baik, dia akan menjadi orang baik. Apalagi ini urusan rumah tangga, yang kita perlu berkomunitas dengan orang-orang yang baik. Nah maka poin yang pertama, cek dulu ini akar masalahnya di mana. Sampai rumah tangga saya memunculkan masalah yang setiap hari senantiasa bertambah. Boleh jadi masalah karena teman. Masalah yang kedua, boleh jadi karena akhlak, tidak mampu menjaga lisan. Nah, perkara lisan ini penting sekali dalam rumah tangga. Mengingatkan kesalahan istri, mengingatkan kekurangan suami. Kalau lisannya tidak tertata dengan baik, itu akan menyakiti. Jadi perkara lisan ini penting. Sampai kemudian wa aslahna lahu zauja. Ini
kisah seorang nabi yang kemudian istrinya itu awalnya tidak bisa hamil. Kemudian oleh Allah dikatakan wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki istrinya. Artinya yang awalnya tidak bisa hamil, Allah jadikan dia bisa hamil. Tapi dalam penafsiran yang lain, wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istri dari nabi tersebut. Itu dibilang apa? Kana fi lisaniha tul. Si istri ini lisannya itu menyakitkan. Maka ketika Allah firmankan kami perbaiki istrinya, itu Allah perbaiki lisannya. Yang dari awal memperbaiki lisan, selesai semua masalah. Boleh jadi masalah rumah tangga itu muncul karena apa? Kedekatan kita kepada Allah yang kurang. Jadi kurang intens hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga poin yang pertama, terluka tapi tak terasa, itu perlu dicek dulu. Ini masalah-masalah yang muncul, masalahnya apa? Sebabnya apa? Jangan sampai kemudian penyebab dari masalah-masalah itu tidak kita ketahui, tapi kita sok-sokan mau memperbaiki. Cek. Maka suami, istri, dicek. Ini masalah muncul karena pertemanankah? Ini masalah muncul karena sikap, tindak tanduk, akhlak, dan lisan atau yang lainnya kah? Ini masalah muncul karena kedekatan saya kepada Allah yang kurangkah? Maka diurai yang pertama dari apa yang menyebabkan masalah itu muncul. Karena satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Tidak ada masalah kecuali kita sendiri yang menciptakannya. Coba itu poin yang pertama. Sudah ada mungkin yang lain yang perlu dibaca? Pertanyaan Ustaz. Apa itu? Mana tadi? Saking banyaknya nih. Silakan. Pertanyaan terbaik ya. Mau kita bacakan untuk TikTok, silakan. Oke. Kalau di sini bagaimana? Di YouTube belum? Belum ya? Tadi yang ini Ustaz. Kalau Ustaz bagaimana jika suami dan keluarga tidak berlaku baik sama istri selama 21 tahun? Halalkah bercerai? Gimana ya pertanyaan? Kalau saya rasa setelah Anda bertahan 21 tahun, kemudian setelah itu Anda bercerai, ya rugi. Ini sudah 21 tahun perjuangannya ini. Kira-kira sisa cuma 2-3 tahun aja ini. Enggak, maksudnya kan jangan sampai perjuangan yang terlalu panjang 21 tahun tadi, itu Anda rusak hanya dengan kata-kata cerai. Kenapa 21 tahun kuat, sementara untuk sisa beberapa tahun terakhir Anda tidak kuat? Itu sesuai dengan perkiraan umur manusia Ustaz ya? Misalkan begitu. Usianya 60 tahun gitu kan. Misalkan dia nikah usia ya katakan 30. Ini udah tinggal sedikit aja sabarnya gitu kan. Nah maka sekarang tinggal dilatih aja. Apa yang menjadikan saya kemarin mampu bersabar 21 tahun, itu yang akan saya lanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya begitu ya. Baik, itu poin yang pertama dulu. Jadi cek. Mungkin satu lagi Ustaz. Silakan. Boleh? Kalau mertua dan ipar lisannya menyakitkan saya dari awal nikah sudah 17 tahun nikah. Apa ipar menyakitkan? Kalau mertua dan ipar lisannya menyakitkan saya dari awal nikah sudah 17 tahun. Lah ini sama ini sudah lama. Sudah 17 tahun nikah. Kemudian apa boleh saya minta pisah? Ini sama yang tadi. Jadi begini, Anda perlu pahami ipar dan mertua itu orang lain dalam rumah tangga. Sementara rumah tangga itu isinya adalah Anda bersama suami. Jangan sampai keharmonisan Anda itu rusak dikarenakan orang ketiga. Orang ketiga itu ya bisa dibilang mertua, bisa dibilang juga ipar. Jadi Anda sendiri yang rugi nanti. Nah terus bagaimana menyelesaikannya? Ngobrol dengan suami dengan baik, dengan sopan, cari waktu dan timing yang pas agar suami tahu apa yang dilakukan oleh mertua Anda dan ipar Anda. Supaya nanti yang mengingatkan bukan Anda. Karena menantu itu akan susah berkomunikasi dengan mertua. Apalagi yang akan dikomunikasikan adalah sesuatu yang kurang baik. Nah maka ngobrol dengan suami. Kok orang tua kamu seperti ini ya dengan saya? Kok ipar saya atau kakak atau adik kamu dengan saya seperti ini ya? Nah kalaupun nanti tidak bisa diselesaikan, mungkin ada solusi apa? Pindah rumah. Ada solusi mungkin membatasi pergaulan dengan mereka. Mungkin ada solusi dengan cara mengurangi intensitas pertemuan dengan mereka. Itu semuanya solusi yang jangan sampai rumah tangga Anda rusak dikarenakan keburukan yang dimunculkan orang lain. Eman-eman itu bahasa Indonesianya apa? Sayang banget. Ya sayang sekali begitu ya. Sayang sekali. Nah maka tidak ada masalah. Tulis, kasih garis bawah.
Ini pemirsa TikTok juga kasih garis bawah, tidak ada masalah kecuali kita yang menciptakan. Anda tulis ya, tidak ada masalah kecuali apa? Kita yang menciptakan. Menciptakannya dengan cara apa? Ya salah teman tadi. Mungkin dengan cara kita dengan Allah tidak intens. Mungkin dengan cara memang kita yang terlalu salah menanggapi suatu keadaan. Jadi masalah itu muncul karena siapa? Diri kita masing-masing. Makanya itu perintahnya senantiasa meskipun kita memang menilai sudah baik, mesti harus memperbaiki terus Ustaz ya, nggak boleh berhenti. Terus tidak boleh berhenti. Jadi memperbaiki diri itu adalah perkara yang wajib dilakukan setiap saat di setiap hari. Tidak harus orang itu ahli maksiat baru memperbaiki diri. Tidak. Ahli ibadah pun perlu memperbaiki diri. Nah itu poin yang pertama ya. Jadi kalau mulai muncul luka sakit tapi tak terluka. Terluka tapi tidak sakit. Terluka tapi tidak sakit, tapi tak sakit, maka cek dulu masalah ini sumbernya apa. Poin kedua, perlunya introspeksi. Jadi begini, dalam rumah tangga itu ada seni yang namanya mengalah. Seni mengalah itu begini, jangan senantiasa menuntut hak Anda untuk dipenuhi oleh pasangan, tapi berikhtiarlah untuk menjalankan kewajiban Anda terhadap pasangan. Saya ulang ya, jadi jangan nuntut terus. Karena nuntut itu ya tidak enak juga. Semakin kita nuntut, semakin kita terasa terzolimi. Kamu kok gak begini sama saya? Kamu kok tidak mengucapkan salam ketika datang kepada saya? Kamu kok gak nyium kening saya? Kamu kok tidak memanggil saya dengan panggilan sayang? Semakin kita nuntut, semakin kita terluka. Itu merasa sakit, tapi sebenarnya nggak terluka itu. Itu nanti itu kan kita itu. 5 poin ini masuk semua ini. Masuk semua ternyata. Jadi terkadang tuntutan itu terhadap pasangan kita, apalagi kalau tuntutannya di luar batas kemampuan pasangan. Wah ini keterlaluan. Allah Ta'ala saja, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan meminta dari kita sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Terus bagaimana Anda dengan pasangan? Nah maka menuntut itu tidak menyelesaikan masalah. Menuntut pasangan untuk baik, menuntut pasangan untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, menuntut pasangan untuk senantiasa memperhatikan kita, menuntut pasangan untuk senantiasa memenuhi apa yang kita butuhkan. Menuntut itu akan semakin menambahkan luka. Karena apa? Nuntutnya sudah jadi masalah, apalagi ketika tuntutan Anda tidak bisa dipenuhi oleh pasangan. Nah sehingga sekarang poin yang kedua, berikhtiarlah untuk senantiasa memenuhi kewajiban Anda terhadap pasangan tanpa Anda memperdulikan hak Anda yang kemudian dilalaikan oleh pasangan. Dan ini ada, dalam hadis ada. Jadi ketika Rasulullah SAW itu berbicara tentang pemimpin-pemimpin di akhir zaman. Kita nggak ngomong Indonesia ya. Kita nggak ngomong Indonesia karena ya gitulah. Kita ngomongin Konoha mungkin ya. Konoha. Oke. Tapi ini gambaran dunia secara umum. Secara umum, ya. Di akhir zaman ketika mulai muncul tanda-tanda kiamat, mulai muncul banyak fitnah. Salah satu yang Rasul sabdakan adalah kalian akan melihat di antara pemimpin-pemimpin kalian, mereka itu yang zalim kepada kalian. Zalim betul. Mereka tidak memenuhi hak kalian. Mereka senantiasa melakukan perbuatan yang semena-mena. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika kami mendapati pemimpin yang seperti itu, apa yang harus kami lakukan?" Nanti kita masukkan ke dalam rumah tangga ini. Jawaban Rasulullah apa? Kalian tunaikan kewajiban kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah. Jadi kewajiban kalian apa? Tunaikan. Kemudian hak yang seharusnya kita dapatkan, yang tidak kita dapatkan dari pemimpin kita tadi, itu mintanya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Nah, kalau dalam rumah tangga juga sama. Jangan nuntut untuk senantiasa keinginan kita dipenuhi, tapi berusahalah menjadi apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Misalkan, kewajiban kita adalah mencari nafkah. Sudah, lakukan kewajiban itu.
nafkahi anak dan istri kita dengan nafkah yang halal, dengan nafkah yang mencukupi, semaksimal mungkin yang kita mampu. Ternyata setelah diberi nafkah, si istri tadi membangkang. Sudah, jangan pedulikan itu. Tapi terus lakukan apa yang menjadi kewajiban Anda. Karena tidak terpenuhinya hak Anda itu tidak mudorot untuk Anda. Jadi misalkan hak kita tidak terpenuhi, itu bukan mudorot. Tapi kalau kita tidak memenuhi haknya orang lain, itu dosa buat kita. Mudorot itu. Maka kalau bahasa yang lain, mendingan dizolimi daripada apa? Menzolimi. Mendingan menjadi korban kezoliman daripada kita menjadi pelaku kezoliman. Mendingan kita, kalau mending-mending ya, kan ini pilihannya cuma itu. Mendingan kita kecurian daripada mencuri. Sangat. Jadi mendingan barang kita yang dicuri daripada kita yang menjadi pelakunya, pencuri. Karena apapun yang hilang dari kita di dunia ini, Allah akan ganti nanti di surga. Itu sudah rumus baku sudah. Nah sehingga poin yang kedua, ketika Anda mulai merasa ini dilukai terus saya ini, tapi sampai saya ini menter, sudah. Anda lupakan sedikit luka-luka dunia itu. Anda lupakan sedikit perih dan duri dalam rumah tangga itu. Yang penting Anda fokus menjalankan apa yang menjadi kewajiban Anda. Karena itulah nanti yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara perlakuan pasangan yang tidak menyenangkan Anda, apabila Anda mampu sabar, itu justru akan menjadi pahala untuk Anda. Itu poin yang kedua. Ada lagi yang lain yang mungkin yang bisa dibaca? Ini Ustaz dari WA Ustaz ya, kita baca. Itu novel kayaknya itu. Iya. Panjang betul itu. Kita persingkat ya. Iya. Gini Ustaz, saya dan suami pisah rumah kurang lebih 2 bulan. Karena pas Lebaran kami bertengkar, suami jarang pulang dan tidak perhatian kepada keluarga. Beliau juga lalai dalam memberikan nafkah. Saya merasa menikah tapi seperti single mom. Insya Allah saya bisa menerima suami, belum bisa kalau untuk urusan nafkah ya. Iya. Saya sampaikan ke suami, saya hanya mau menunggu beliau dalam waktu 6 bulan. Jika beliau tidak mau pulang, insya Allah saya akan urus perceraian. Selama menunggu itu, beliau tetap baik. Si istri ini saya tetap baik meskipun suami masih dingin. Saat dibujuk agar pulang, beliau menjawab, tempatku bukan di sana lagi. Maksudnya aku sudah tidak mau balik pulang. Maksudnya Abi apa sudah tidak mau balik pulang? Suaminya jawab iya. Nah, apakah kata-kata tersebut termasuk talak, Ustaz? Barakallahu fiik. Intinya cuma itu ya. Iya. Cuma curhatnya panjang banget ini. Jadi begini pemirsa. Iya. Senantiasa kita sampaikan di setiap acara-acara kami di Senin malam Selasa ini, The Show di Madani TV ini, memang mayoritas masalah-masalah rumah tangga itu yang menjadi korban adalah istri dan anak. Itu kita fahami banget udah. Karena laki-laki itu bisa dibilang langkahnya panjang. Kalau dia nggak pulang ke rumah, dia bisa tinggalkan apapun yang dia miliki di rumah itu untuk dia membangun sesuatu yang baru. Laki-laki bisa Pak. Kerja lagi, dia nyewa rumah, dia atau beli tanah, segala macam, dia bisa lah laki-laki itu. Belum lagi secara fisik ya didukung ya. Masih kuat laki-laki, apalagi tidak terkendala mahram. Laki-laki pergi kemanapun bebas kan begitu. Umur berapapun subur dia. Umur berapapun dia masih menarik untuk perempuan. Kan begitu. Nah, tapi kemudian perlu diperhatikan ada orang-orang yang terzolimi di rumah kita. Ada orang-orang yang kemudian mereka itu menanti kedatangan kita. Ada orang-orang di rumah kita itu yang mereka betul-betul menganggap kita itu adalah pahlawannya untuk mereka. Nah, maka dari situ, wahai para suami, ingat, jangan egois. Istri itu dibalik kelemahannya, tapi dia merupakan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Anak-anak Anda, mungkin dia tidak protes sekarang ketika Anda tidak pulang. Tapi Anda akan kehilangan masa kecil mereka yang mungkin Anda akan sesali selamanya. Dan rumah tangga yang saat ini Anda bikin terbengkalai, boleh jadi itu rumah tangga yang kelak akan Anda idamkan di zaman yang akan datang. Masya Allah. Nah maka dengan itu, ingat para suami, tetap pulanglah ke rumah Anda apapun yang terjadi.
Karena selama suami masih pulang, maka masalah itu insya Allah bisa diselesaikan. Terus kita jawab pertanyaannya, apakah kalimat saya tidak mau pulang lagi? Tempat saya bukan di situ lagi, apakah itu termasuk cerai? Nah maka kembali, itu kalimat cerai dalam makna kiasan. Berarti kalimat kiasan yang mengartikan cerai itu perlu dikembalikan kepada orang yang mengucapkan. Niatannya dengan ucapan itu cerai atau tidak. Ketika kalimat aku tidak mau lagi pulang ke rumahmu, tapi niatan si orang yang mengucapkan itu niatnya cerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau niatnya bukan cerai, maka tidak jatuh cerai. Maka nasihat kami untuk ibu yang bertanya, tanya secara jelas kepada suami, niat dari kata-katamu itu apa? Apakah niatnya cerai atau tidak? Karena ini berkaitan dengan apa? Hukum-hukum yang berikutnya. Masa iddah, berlaku juga dengan si perempuan itu terceraikan atau tidak. Ini jangan sampai kemudian digantung. Nah, seringkali terjadi Ustaz ketika sudah komunikasi terputus ya, itu nomornya diblokir sehingga mau konfirmasi juga nggak bisa, ngelacak lokasi tempat berada suami itu juga bagus, ya. Nggak bisa dilacak lagi. Itu kendala ya. Terus kalaupun bisa, ada juga yang apa ya, jawabannya muter-muter, bulet, nggak mau biasa. Bilang iya begitu, nggak mau. Bulet ya. Itu. Jadi begini, ada 3 tahapan. Ya. Untuk perempuan dalam kasus seperti ini, yang kemudian dia diberikan kalimat-kalimat cerai, tapi kalimat cerainya itu menggantung, gak jelas, kiasan, yang perlu ditanyakan kembali kepada suami tentang kejelasannya. Tapi ternyata suami dihubungi untuk meminta kejelasan, gak beres-beres. Ini tipe suami yang tidak perlu dipertahankan maksud saya. Mau cari apa dari suami yang seperti itu? Gak tegas belas. Hidup kok gak ada tantangan. Nah maka tahapan yang pertama begini, berusaha menghubungi melalui keluarganya dan teman-temannya. Itu ikhtiarnya dulu. Jadi jangan Anda memutuskan tidak bisa dihubungi tanpa Anda sebelumnya memaksimalkan ikhtiar. Kemudian yang kedua, Anda sholat istikharah. Perbaiki ibadah Anda kepada Allah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Dan yang ketiga, laporkan kepada yang berwenang, bukan polisi. Yang berwenang di sini apa? KUA. Untuk memohon kejelasan, nanti KUA akan memberikan kepada Anda langkah berikutnya, bahkan boleh jadi masuk sampai ke pengadilan agama. Langkah pertama, ikhtiar semaksimal mungkin, hubungi lewat keluarga dan temannya. Langkah yang kedua, sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah yang ketiga, laporkan kepada kantor urusan agama yang dulu Anda menikah di sana, bawa surat nikahnya, minta petunjuk, ceritakan apa yang sedang terjadi, nanti akan diarahkan menuju pengadilan agama untuk memutuskan cerai atau tidak. Karena perempuan yang digantung ini kesian, jadi urusannya nggak selesai-selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ada pertanyaan yang cukup menarik Ustaz. Kenapa nggak ini sebentar ya? Oh ini. Ustadz, kenapa perempuan dan laki-laki tidak dibuatkan satir saja ya Pak Ustadz? Kampung cewek dan kampung cowok. Jadi kampungnya laki-laki tok, perempuan tok itu. Biar apa maksudnya? Biar terpisah antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya kayak jamaah itu kan ada satir. Kenapa kampung nggak dibikin satir? Menarik ini. Ya, pertanyaan menarik. Karena tidak ada orang tanya seperti Anda. Tidak ada usulan seperti yang Anda usulkan. Jadi usulan Anda terkesan menarik karena nyeleneh itu loh. Sama seperti makoli inna rahmatan, itu menarik itu karena nyeleneh gitu. Baik ya, itu poin kedua. Jadi ingat, poin pertama, cari dulu sumber masalahnya apa. Baru kemudian diperbaiki sesuai dengan akar masalah. Boleh ini Zat? Boleh. Diangkat baik, ya. Kita angkat yang dari interaktif ya. Bismillah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini Ibu Wakim di Wonosobo. Ibu Wakim dari Wonosobo. Silakan Ibu, ada yang ditanyakan? Pengen tanya nih, kalau orang laki-laki begitu bagusnya bertahankan apa cerai aja? Begitu itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Bu, begitu itu yang seperti apa, Bu?
Kenapa? Begitu itu yang seperti apa, Bu? Kalau tadi katanya kan nggak bisa dihubungi. Segala gitu. Baik, iya. baik. Gampang, Bu. Cerai aja, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Mas. Baik, Ibu dari Wonosobo tadi tanya ya. Jadi begini, ketika ada laki-laki seperti itu, baiknya cerai atau dipertahankan? Tentu, Ibu, bercerai itu tidak semudah yang kita sampaikan. Cerai itu ada tahapannya. Dan rumah tangga itu tidak seringan itu untuk kemudian diakhiri dengan kata-kata perceraian. Karena pernikahan itu disebutkan oleh Allah Ta'ala mitsaqan ghalidha, suatu perjanjian yang sangat kokoh, yang diawali dengan suatu hal yang sakral, diawali dengan mengucapkan ijab dan qabul, diniatkan mengikuti sunnah Rasul, diniatkan menjalankan perintah Allah. Maka tidak mudah kemudian kalau laki-laki seperti itu enaknya dipertahankan atau cerai. Tentu perlu ada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Dilihat sudah pernah dinasehati atau belum. Dilihat kesalahan ini merupakan kesalahan yang berulang atau kesalahan yang baru pertama dia lakukan. Dilihat lagi kalau saya cerai mudorotnya apa. Kan seperti itu. Dan minta petunjuk kepada orang-orang soleh, orang-orang yang mengerti ilmu. Kemudian dikonsultasikan kepada keluarga terdekat. Kemudian didatangkan penengah di antara Anda berdua, baru tahapan-tahapan cerai itu mulai difikirkan. Jangan kemudian ketika muncul masalah langkah pertamanya cerai dulu. Jangan seperti artis gak cocok dikit cerai, gak cocok dikit cerai. Jadi cerai itu betul-betul solusi yang terakhir yang ketika tidak ada solusi lain. Mencari kecocokannya 10 tahun, Ustaz. Nah, pacaran maksudnya. Iya. Alasannya mencari kecocokan ya 10 tahun. Terus setelah menikah 2 bulan selesai. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, begitu kan? Jadi ayo jamaah TikTok, saya tahu yang disampaikan suami baik, tapi cara menyampaikan itu dengan cara yang merendahkan. Nah, itulah yang kita sampaikan tadi. Lisan ini menatanya juga penting. Jangan sampai niatan baik kita untuk meluruskan orang lain diterima dengan buruk karena cara kita salah. Itulah sampai ketika Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Coba bayangin, ini Fir'aun ini manusia yang paling jahat di muka bumi, paling sombong di muka bumi. Tapi Allah firmankan kepada Nabi Musa apa? Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, dakwahlah kamu kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut. Ini kepada manusia paling jahat di dunia, disuruh mengawali dakwahnya dengan kalimat yang lembut. Apalagi seorang istri kepada suaminya, seorang suami kepada istrinya. Baik, poin ketiga. Sebab masalah dicari dulu. Yang kedua, jangan selalu nuntut hak, tapi ikhtiarkan untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Karena apa? Allah itu maha adil. Jadi kayak ini Ustaz ya, kalau kita masukkan ke dalam ayat bahwa ayat atau hadis Ustaz yang memberi lebih baik daripada menerima. Hadis ya. Hadis Ustaz ya. Tangan di atas lebih masuk baik. Juga Ustaz ya. Ya tentulah, tentu. Jadi rumah tangga ini bisa kita ambil dari semua ilmu. Iya. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik kepada suami atau kepada istri itu jauh lebih utama dibandingkan menuntut dia melayani kita dengan sebaik-baik. Rasulullah kalau di rumah itu yang dilakukan Rasulullah yakhdumu ahlah, itu melayani keluarganya. Padahal posisinya Rasul itu posisi yang sangat pantas dilayani. Wah, Masya Allah. Tapi kemudian Rasulullah yang dilakukan apa? Malah melayani. Karena dengan melayani itu akan memunculkan apa? Itu perasaan puas dalam hati. Sudah. Poin ketiga, ada seni rumah tangga itu namanya taghaful. Taghaful. Atau dalam istilah yang lain at-taghadhi. Atau dalam istilah yang lain at-tajahul. Itu apa? Tidak menganggap suatu masalah itu penting. Ya lupainlah. Lupain, dianggap tidak ada. Bukan berarti kemudian kita menjadikan masalah itu tidak terselesaikan. Bukan. Tapi apa jamaah? Lihat. Materi kita sekarang terluka tapi tak sakit. Terluka tapi tak sakit. Jadi seakan-akan suami itu kasar. Istrinya pemarah. Tapi sudah tak sakit lagi. Nah tak sakit di sini itu boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Baik
ketika niatannya menganggap masalah itu kecil supaya tidak menjadi masalah besar dan rumah tangganya terselamatkan. Kalau sampai situ baik. Tapi kalau kemudian menganggapnya tidak sakit, terluka tapi tak sakit, niatannya apa? Niatannya hanya sekedar cuek. Alah, biarinlah. Kalau dibiarin lama-lama juga mati kok dia. Umurnya sudah berapa kira-kira? Sudah 50. Jadi kalau cueknya seperti itu maka tidak baik. Karena apa? Tidak ada motivasi untuk memperbaiki. Padahal tadi kan memperbaiki itu perkara yang harus dilakukan setiap hari dalam rumah tangga kita. Nah sekarang begini. Ada perkara yang namanya taghaful. Melalaikan. Melupakan. Dianggap masalah itu tidak ada. Nah, itu seni yang perlu dalam rumah tangga kita. Misalkan suami Anda itu kebiasaannya kalau berangkat kerja, memang kebiasaan dari awal nikah itu nggak pernah pamitan sama istri. Pokoknya dia udah sarapan, udah ganti baju, udah mandi. Mungkin ketika istri masih di dapur, ketika istri masih di kamar, bahkan mungkin ketika istri masih sedang menyiapkan perlengkapan sekolah anaknya, tiba-tiba suami pergi aja. Nah, ini masalah boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Dia akan menjadi masalah kecil ketika si istri memahami, memang suami saya seperti itu kok. Tapi dia melakukan itu bukan dalam rangka tidak menghormati saya, tapi memang itu adalah kebiasaan dia. Wong toh nanti dia sampai kantor juga telepon kok. Aku sudah sampai ya. Dia WA kok segala macam dan dia pulangnya tidak pernah terlambat gitu. Nah, tapi bisa jadi masalah besar kalau sesuatu yang kecil ini oleh istri dibesar-besarkan. Gimana sih? Berangkat kerja nggak ngomong. Saya kan nyariin kamu, saya kan begini, saya kan begitu. Nah, maka ada seni taghaful. Lupain masalah itu dan melupakan masalah ini boleh jadi obat dalam rumah tangga. Nah, coba ada nggak kira-kira yang perlu dibaca di situ? Ya. Sebelum kita lanjutkan lagi. Ya. Jangan dari WA lagi Ustaz ya. Jangan yang panjang-panjang, yang pantas saja lah. Ya ini enggak panjang kok. Ya. Nah. Izin bertanya Ustaz. Ya silakan. Bagaimana menyikapi suami yang bertaadud tapi dengan cara mereka menikah diawali dengan pacaran kurang lebih 1 tahun. Waduh. Terus akhwatnya sebelum menikah mengancam kalau lusa tidak datang berarti batal. Sedangkan finansial kita jauh dari kata mampu, tapi memaksakan terus untuk menikah. Batalin aja udah. Sampai-sampai anak dan anak-anak tidak makan. Apa itu zalim Ustaz? Bagaimana menyikapinya? Sabar sudah tapi masih begitu. Nah, sekarang begini ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kaitan antara poligami, ta'adud dengan rezeki. Jadi kenapa ini live akan berhenti dalam 5 menit? Kurang paham Ustaz. Oh ya? Mungkin bisa disapa. Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live Anda. Aktif terus padahal ya. Oh iya, tidak nyapa TikTok soalnya. Baik begini, poligami atau ta'adud itu tidak senantiasa berbicara tentang apa? Tidak senantiasa berbicara tentang uang. Gak mesti harus uang terus, gak mesti harus uang, cukup, gak mesti begitu terus. Karena poligami itu sebagaimana rumah tangga kita yang pertama, pemirsa TikTok yang dirahmati oleh Allah ya. Pemirsa TikTok yang dirahmati oleh Allah. Mungkin disebut namanya dulu Zat, ada yang iya apa? Ibu Ila ya, saya ingin berusaha mempertahankan. Waduh, naik terus. Agar waduh, saya enggak biasa main TikTok ini, gimana baliknya? Udahlah, intinya itulah ya. Saya ingin berusaha mempertahankan. Semoga suami berubah lagi, menyayangi saya. Apakah tujuan itu benar? Benar. Jadi tujuannya kan supaya suami sayang lagi. Supaya suami sayang lagi itu artinya apa? Artinya ya memang supaya suami kembali baik. Nah saya kembali pada ta'adud tadi ya. Ta'adud itu tidak senantiasa ngomong masalah uang. Tidak senantiasa ngomong masalah finansial. Coba begini. Ketika orang nikah pertama. Mesti ketika orangnya tidak mampu dibilang apa? Jangan khawatir, Allah Maha Kaya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian dalam keadaan miskin, nanti Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Itu untuk nikah yang pertama. Kenapa untuk nikah yang kedua ayat itu hilang? Ngerti enggak maksud saya? Ketika nikah yang pertama kita senantiasa yakin Allah Maha Kaya. Tapi ketika nikah yang kedua, langsung seakan-akan kemahakayaan Allah itu hilang dari kita. Seakan-akan, paham sampai sini, paham? Iya. Nah,
Nah maka nikah dua, poligami, ta'adud itu tidak sekedar berbicara masalah uang. Nah tapi mohon diingat, poligami itu juga bukan buat bahan coba-coba. Oh kalau nggak cocok nanti ya udahlah cerai aja. Kalau nggak cocok ya udahlah nanti pisah aja. Kalau nggak cocok ya udahlah kita pertahankan rumah tangga yang pertama. Nggak seperti itu. Jadi poligami nikah yang kedua itu seserius nikah yang pertama. Nah apalagi kasusnya tadi untuk makan sehari-hari aja nggak cukup. Iya. Tapi suami memaksa poligami apalagi diawali dengan pacaran sampai berapa tahun tadi? 1 tahun. Sampai 1 tahun. Jadi poligami itu berat, jangan ditambah berat dengan cara yang tidak syar'i. Nah apalagi keadaan rumah tangga yang pertama belum beres. Maka bereskan dulu rumah tangga yang pertama, ditata dengan baik, finansial sudah mulai baik, anak-anak terdidik dengan baik, istri sudah tercukupi secara materi maupun secara lahir batin cukup lah. Baru Anda memikirkan nikah lagi. Nah ini yang pertama belum beres, rumah tangga masih kacau balau, finansial masih juga belum terurus dengan rapi, bahkan makan pun masih kurang, sudah mulai mikir nikah lagi. Ini nampaknya egois ini. Dan akhwat yang mau dinikahi laki-laki seperti itu untuk jadi istri yang kedua, itu saya katakan pun dia bukan akhwat yang bertanggung jawab. Ini akhwat yang sakarpe dewe. Kenapa? Karena akhwat yang mau dinikahi untuk menjadi istri kedua, dia harus tahu keadaan rumah tangga istri pertama dari calon suaminya itu. Backgroundnya seperti apa? Backgroundnya seperti apa? Iya, bahkan jangan sampai Anda kemudian menjadi duri dalam rumah tangga orang lain. Kalau sudah kacau balau yang disalahkan syariatnya. Nah, kan tidak tanggung jawab akhirnya. Nah, iya. Maka ingat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, atau gini aja, antum baca ini TikToknya ini bagaimana ini caranya. Ya biar ada interaksi. Di scroll ke bawah pasti bisa. Scroll ke bawah. Oh gini caranya. Yeah. Siap. Scroll ke bawah ya. Saya baca ya. Yeah. Ustadz baru belajar TikTok ya. Tapi semua kebutuhan aku berjuang sendiri Ustadz. Kebutuhan anak, sekolah dan yang lainnya aku perjuangkan sendiri. Oh luar biasa Anda pejuang Anda. Tapi bukan kalau sudah diperbaiki, sudah diingatkan, sudah dinasihati, tapi tetap saja berulah melanggar syariat. Bagaimana? Ya tetap sabar. Kuatkan hubungan dengan Allah Ta'ala, istikharah, baru nanti pikir yang lain. Ustadz, apa hukumnya jika suami saya menjatuhkan talak? Setiap ada masalah, pasti bilang, minta pisah itu belum tentu talak. Ini bilang ini, setiap ada masalah, pasti bilang minta pisah. Ini kok laki-laki kayak perempuan ini. Setiap ada masalah, minta pisah. Ini harusnya perempuan, ini kok malah laki-lakinya. Begini, minta pisah itu bukan berarti talak. Talak itu adalah ucapan yang jelas-jelas menunjukkan perceraian. Kita pisah. Atau kamu saya cerai. Atau kamu saya talak. Itu jelas. Atau kalimat-kalimat kiasan. Saya tidak lagi suka sama kamu. Saya tidak akan lagi pulang ke rumah kamu. Kamu bukan lagi istri saya misalkan. Itu jelas kan? Itu jelas. Oh jelas. Kalau ya? kamu bukan lagi istri saya itu cerai. Jelas itu. Kan begitu. Nah maka kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kalau kalimat, kalau kamu begini terus, nanti saya cerai kamu. Nanti. Itu kan masih kalimat bukan cerai. Jadi kalimat-kalimat seperti itu tidak diartikan cerai. Assalamualaikum. Apa hukumnya suami yang, mana tadi? Cepet banget. Hilang sudah. Yang suka merajuk ketika ada masalah dan ingin dibujuk. Oh biasa, itu kan karakter aja itu. Itu cuma karakter. Jadi kalau ada masalah itu purik disian ya. Purik disian dan minta senantiasa apa? Dibujuk. Dibujuk. Itu enggak apa-apa itu kan. Ya karakter orang kan beda-beda ya. Ya masa bujuk suami supaya dia menyenangkan dia, masa nggak mau kan gitu. Nah kan membujuk suami kan juga untuk kebaikan istri juga kan. Baik-baik. Sudah. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin tanya, apa hukumnya jika suami tidak menafkahi batin selama 6 bulan? Kok kuat suaminya? Jadi ada sesuatu yang salah ini Ibu. Nah jadi kita jawab ya. Apa hukumnya jika suami tidak menafkahi batin istri selama 6 bulan? Nah maka sebelum kita jawab pertanyaannya, Anda perlu tanya dulu. Kenapa kok sampai suami tidak melakukan itu sampai 6 bulan? Padahal seorang laki-laki itu biasanya gampang sepaneng kalau tidak
Iya, tidak begitu tidak terlampiaskan. Iya, iya. Ini kok bisa sampai selama 6 bulan? Jangan-jangan ada perempuan lain. Jangan-jangan memang dia sudah wallah alam, banyak kemungkinan. Maka itu dulu yang dicek. Yang dicek itu dulu, Bu. Kenapa kok sampai dia tidak berhubungan selama 6 bulan? Lalu secara hukum bagaimana? Secara hukum memang menafkahi batin istri itu termasuk nafkah yang wajib. Dan di dalam fatwanya Amirul Mukminin Umar itu tidak boleh dilalaikan lebih dari 4 bulan. Tidak boleh dilalaikan lebih dari 4 bulan. Jika sudah lebih dari 4 bulan, Anda bisa laporkan ke KUA. Nanti insya Allah dari pihak KUA akan apa? Akan ada solusi yang disampaikan. Ustadz, apa hukumnya kalau suami selalu bilang hilang lagi? Pelan-pelan Mbak, pelan-pelan Mbak. Ustadz, kalau suami mengusir istri, lalu juga mengajak cerai dan juga mengaku duda di luaran. Waduh, lengkap ini. Ngusir, ngajak cerai, di luar ngaku duda. Apakah talak? Juga mengajak cerai. Tapi kan belum mengucapkan cerai ya. Iya. Nah yang seperti ini mesti kami sarankan untuk datang ke KUA. Jadi diusir. Diusir itu belum tentu cerai. Anda sudah cerai saja, itu tidak boleh diusir sebelum masa idahnya selesai. Kemudian dia ngajak cerai. Kemudian dia di luar ngaku sebagai duda. Itu maka laporkan ke KUA, nanti insya Allah akan diberi petunjuk di sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya lanjutkan poin keempat sebelum nanti kita poin terakhir yang kelima ya. Poin keempat, ridho dengan kekurangan pasangan. Jadi begini pemirsa, tidak ada orang itu berumah tangga dengan manusia yang kemudian sempurna 100% kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Kalau namanya manusia itu pasti memiliki apa? Kekurangan. Ya namanya juga manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah maka perhatikan pemirsa, kalau Anda menikah, Anda harus siap untuk menikah dengan pasangan Anda yang pasangan itu Anda yakini punya kekurangan. Pasti itu. Entah kekurangannya itu dari segi akhlaknya, atau kekurangan itu dari segi finansialnya, atau kekurangan itu dari segi fisiknya, atau kekurangan itu dari keluarganya, macam-macam. Tapi intinya Anda harus meyakini di awal pernikahan, setiap Anda nikah, maka pasti di dalam rumah tangga itu pasti Anda punya pasangan yang pasangan itu punya kekurangan. Kalau dia kaya, mungkin jelek. Kalau dia tampan, mungkin miskin. Apalagi? Tampan dan kaya, tapi mungkin kurang gak subur. Gak subur ya kan? Nah. Atau mungkin pemarah, orangnya tampan, orangnya kaya, tapi dia orangnya emosional. Itu pasti. Maka dengan itu, salah satu di antara tips rumah tangga itu adalah apa? Ridho dengan kekurangan pasangan. Maka Rasulullah mengajak kepada kita, ketika ada kekurangan yang kita lihat dari pasangan kita, itu Rasul katakan apa? Lupakan kekurangannya dan apresiasi kebaikannya. Maka Rasulullah mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh, jangan sampai seorang suami yang mukmin itu membenci istrinya yang mukminah. Kenapa? In kariha minha khuluqan. Kalau dia benci satu akhlaknya, radhiya minha khuluqan akhar. Akan ada dari pasangannya itu akhlak yang lain yang akan dia suka. Maka di sini ridho dengan kekurangan pasangan itu menjadikan Anda itu tidak hanya terluka tapi tak sakit, atau sebaliknya sakit dalam keadaan tidak terluka. Ini baperan. Wong gak dilukai kok merasa sakit. Nah, maka dengan itu Anda harus ridho dengan kekurangan pasangan Anda. Dengan 1-2 kekurangan pasangan itu tidak menjadikan dia hilang semua kebaikannya. Kalau Anda cari senantiasa pasangan yang senantiasa perfect di mata Anda, maka sampai kiamat Anda tidak akan ketemu. Anda kalau ingin cari pasangan yang sempurna 100%, maka setiap Anda nikah, Anda akan bercerai. Karena orang yang Anda nikahi adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan. Nah, maka dengan itu ridho dengan kekurangan pasangan. Sekarang poin yang terakhir, poin yang kelima, fokus dengan tujuan pernikahan. Nah, ini antum cek ya pertanyaan-pertanyaan kalau ada ya. Antum cek dulu. Banyak Ustaz. Banyak.
Sekarang begini, poin yang terakhir yang kelima, pelan. Ustadz, apa hukumnya di rumah tangga istrinya yang memikul semua beban, sementara suami santai? Hukumnya ya haram. Zolim. Karena semua rumah tangga itu nafkahnya di tangan siapa? Suami. Itulah yang menjadikan suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami itu menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk rumah tangga. Sehingga Ibu Eni, kalau memang Anda ridho dengan itu, Anda merasa kuat, maka itu insya Allah itu pahala buat Anda, kelebihan buat Anda. Akan tetapi keadaan seperti itu tidak bisa dibiarkan terus menerus karena tidak sehat. Tetap Anda bekerja, Anda mencukupi kebutuhan rumah tangga, beban-beban itu Anda pikul, Bu Eni, tapi kemudian tetap dikomunikasikan dengan suami. Ngomong sama suami, Mas, ini tanggung jawab bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawab Anda. Saya di sini posisinya hanya membantu, bukan me-warning. Oh iya, antum masih ingat aja itu ya. Ini Ustadz, istri kedua apakah pelakor? Tidak. Kalau pertanyaan cuma begitu, jawabannya tidak. Apakah istri kedua adalah pelakor? Tidak, namanya juga istri kok. Pelakor itu yang bukan istrinya. Tapi apakah istri kedua berasal dari pelakor? Memungkinkan. Tergantung pertanyaannya. Ya. Tergantung pertanyaannya. Ini bagus ini. Mana tadi? Astagfirullah. Tolong komen pelan-pelan. Ini diulang-ulang, Ustaz. Mungkin kita jawab ya. Maksudnya diulang-ulang, dia pertanyaannya lewat, dia tulis lagi. Gimana? Ustaz, saya baca satu dulu ya. Ustaz. Saya salah gak sih kalau marah-marah kepada suami ketika di rumah suami main HP terus, nonton TV terus, sementara kami itu LDR? Saya kayak tahu siapa yang tanya ini ya. Kemarin di antara jamaah haji saya, waktu kita haji, ada yang seperti ini juga kasusnya. Jadi si istri di mana, si suami di mana. Pas si suami libur kerja di rumah istrinya atau di rumah mereka, justru suaminya sibuk dengan HP-nya. Padahal kan seharusnya momen-momen apa? Bahasanya itu quality time atau family time. Pulang nggak sering, tapi sekalinya pulang kok malah. Nah, salah nggak sih kalau saya marah-marah? Anda tidak salah. Yang salah itu marahnya. Loh, kalau sekedar melampiaskan apa yang Anda rasakan itu boleh, tapi bukan dengan cara kemarahan. Karena marah itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Maka caranya bagaimana? Ya jangan marah, diajak ngobrol suaminya, difahamkan, dinasehati, diluruskan, diarahkan, supaya suami itu mengerti bahwa yang dia lakukan apa? Salah. Tapi kalau marah, ya marah itu tidak menyelesaikan masalah. Atau gini, Ustaz, marah itu boleh, tapi kalau marah-marah nggak boleh. Gimana? Karena marah boleh. Kan macam-macam. Kadang ekspresif saja marah itu. Kok gitu tapi, sih di rumah itu? Marah-marah tidak boleh. Kalau marahnya boleh. Karena saya paham itu, saya paham. Ya kalau marah boleh aja. Marah dalam artian koridor yang positif ya. Tapi kalau marah-marah atau sedikit-sedikit marah itu enggak baik. Marah kok sedikit. Saya lanjutkan satu dulu ya. Oke. Antum pilih pertanyaan atau sudah ketemu satu pertanyaan? Iya. Gimana saat kalau yang kerja jauh ya 3 tahun nggak ketemu, nafkahnya cuma bayar hutang untuk makan istri. Nafkahnya cuma untuk bayar hutang, istri cari sendiri untuk makan. Jadi begini. Salah satu sebab perempuan itu boleh mengajukan khulu. Khulu itu adalah perempuan mengajukan ke pengadilan untuk diceraikan dari suaminya. Itu namanya khulu. Jadi melepaskan ikatan pernikahan yang diminta oleh istri, bukan dari suami. Nah, salah satu di antara sebab yang memperbolehkan itu adalah ketika suami tidak menjalankan kewajibannya. Dan salah satu kewajiban pokok seorang suami di rumah tangga, selain mendidik anak dan istri untuk jauh dari api neraka, salah satu tugas pokok dan kewajiban pokoknya suami adalah menafkahi. Maka ketika Anda merasa tidak dinafkahi dengan cukup, entah itu lahir ataupun batin, Anda boleh mengajukan khulu. Tapi tentu sebelumnya Anda sudah sabar, Anda sudah menasehati, Anda sudah berdoa kepada Allah, Anda sudah meminta konsultasi dengan orang-orang berilmu di sekitar Anda, baru pada poin terakhirnya ada peluang untuk melakukan apa? Khulu. Suami kerja pelayaran,
dan punya pacar lagi. 1 tahun lebih gak kasih nafkah. Ditalak lewat WA. Gimana sikap saya sebagai istri? Waduh, macam-macam ini. Ditalak Ustaz? Ya gimana ditalak? Ditalak lewat Jadi WA. kerja di pelayaran. Ini tidak semuanya ya. Ini oknum. Jadi sebagian oknum yang kami kenal yang kerja di pelayaran, yang tidak pulang sampai 3 bulan, tidak pulang sampai 6 bulan, itu banyak kasus yang kemudian ending rumah tangganya tidak baik. Apalagi sebagian di antara oknum orang yang bekerja di pelayaran itu rata-rata dalam tanda kutip ya, sebagian oknum itu nakal. Ketika mereka sandar, na'udzubillah, mereka main perempuan, na'udzubillah. Nah maka yang pertama tentu ketika Anda menjadi istri yang suami Anda kerja di pelayaran, harus berusaha bagaimana komunikasi itu intens. Supaya apa? Menutup pintu-pintu potensi yang akan mengantarkan pada keburukan. Kemudian dia punya pacar lagi. Ini punya pacar atau punya istri? Kalau pacar jelas haram, maka suami yang seperti itu tidak layak dipertahankan. Apalagi sampai kemudian dia sudah mentalak saya lewat WA. Nah, sehingga ketika sudah ada talak lewat WA untuk ibu bibi, ketika sudah ada talak lewat WA, Anda hubungi keluarga suami untuk lebih bertanggung jawab. Jadi artinya talaknya harus diresmikan lewat pengadilan agama. Dan insya Allah untuk ibu bibi, Anda tidak rugi ketika ditalak oleh suami seperti itu. Insya Allah nggak rugi Anda ya. Maaf Ustadz, saya hamil. Alhamdulillah. Tapi suami selingkuh. Loh, terus yang menghamili siapa? Suaminya. Suaminya. Ya. Paham. Lah, serius. Ustadz, saya hamil, tapi suami selingkuh 2 bulan gak pulang dan tidak menafkahi saya. Bolehkah saya gugat? Boleh. Boleh. Saya kaget. Suami hamil, saya hamil, tapi suami saya selingkuh loh. Terus yang menghamili Anda sih? Saya kira begitu tadi. Mantan suami bekerja riba. Ketika Anda tanyain mantan, ya sudah, kalau sudah mantan biarin Bu. Beliau kasih uang nafkah anak, sebaiknya saya terima apa tidak? Terima. Nafkah dari suami tetap diterima. Perkara asalnya masih bekerja di ribawi gimana Ustaz? Kenapa? Perkara itu urusannya dia. Yang penting uang itu datang kepada Anda sebagai nafkah untuk anak-anak Anda. Suami selingkuh dan bilang, kenapa selingkuh semua? Na'udzubillah min syarri dzalik. Mana tadi? Bagaimana kalau di satu kapal ada 2 nahkoda? Suami dan ibu mertua. Waduh, ibu mertua. Suami selalu menuruti apa kemauan ibunya. Jadi begini, saya ulang sekali lagi, ibu mertua, ipar, dan yang lainnya itu orang ketiga dalam rumah tangga. Maka ingat, sebagai suami, Anda harus tegas menentukan arah kemana biduk rumah tangga Anda akan Anda jalankan. Tidak ada ikut campur dari orang lain, kecuali kalau masukannya masukan yang positif. Kalau masukannya negatif, jangan pernah didengarkan. Nah, ini masalahnya istri yang suaminya itu merasa rumah tangganya itu nahkodanya ibu mertua. Maka Anda ngomong baik-baik kepada suami. Kalau masukannya ibu mertua itu baik, jalankan. Tapi kalau masukannya ibu mertua itu tidak baik, maka Anda boleh protes dalam tanda kutip kepada suami untuk lebih tegas di dalam mengarahkan rumah tangga. Persoalannya Ustaz, ketika ibu mertua itu ngasih tahu ya atau masukan kepada suami atau anaknya sendiri, masukan itu sebenarnya mutlak harus dilaksanakan apa enggak sih Ustaz? Ya, ketika masukannya tidak baik, ya enggak dong. Karena dilanjutkan dengan menuntut, loh kamu kok berani melawan orang tua lah, kadang-kadang seperti itu. Bukan masalahnya berani kepada orang tua, tapi ini masalahnya rumah tangga. Jadi berani kepada orang tua dengan keutuhan rumah tangga itu perkara yang berbeda. Ini poin yang tidak bisa disamakan. Berani kepada orang tua itu ketika kita sebagai anak, orang tua menginginkan sesuatu yang tidak memudoroti kita dan memudoroti rumah tangga kita, ternyata kita tolak. Tapi ketika permintaan orang tua itu menjadikan rumah tangga kita akan terkena mudorot, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat. Dan tidak dikatakan kita membangkang kepada orang tua. Karena apa? At-ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu ada dalam perkara yang ma'ruf. Ketika ketaatan itu mengantarkan pada sesuatu yang tidak ma'ruf, maka kita boleh melawannya. Tapi ingat,
melawannya, menentangnya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Calon suami saya, oh masih calon, belum bisa baca Quran. Waduh, kenapa nggak cari yang lain aja? Tapi bisa surat-surat pendek saja. Lanjut atau tidak Pak Ustadz? Saya bingung. Kalau ada pilihan lain yang bisa ngaji, cari yang bisa ngaji. Tapi kalau nampaknya Anda sudah cocok sama dia, maka bikin syarat. Syaratnya apa? Saya mau nikah sama kamu selama kamu mau belajar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber kebaikan. Kan eman-eman kalau kita punya suami yang tidak bisa baca Al-Quran. Kalau istri minta cerai karena suami tiap marah selalu ungkit masa lalu, boleh apa tidak Tat? Padahal dia pernah bilang lupain semua. Loh. Kalau istri minta cerai karena suami tiap marah selalu, begini Bu, berulang kita sampaikan dan dalam majelis ini pun kita sampaikan, cerai itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba cerai, tapi ada tahapannya. Kalau sekedar marah-marah minta cerai, ya nampaknya Anda terlalu cengeng juga. Tapi bagaimana? Selesaikan masalahnya dulu. Dia marah-marah karena apa? Jangan suami marah, suami yang disalahkan. Boleh jadi suami marah itu karena kelakuan Anda. Nah, tapi kalau nampaknya semua tahapan sudah dilewati dan tetap Anda merasa suami itu zalim kepada Anda, ya tentu peluang untuk minta cerai itu ya ada saja. Boleh saja ya. Baik. Sekarang poin yang terakhir, tunggu saya baca dulu poin terakhir. Fokus dengan tujuan rumah tangga. Ingat, tujuan rumah tangga itu bukan tersakiti, bukan menyakiti, bukan luka yang tak terasa, bukan kemudian tidak dilukai tapi merasa itu semua bukan tujuan rumah tangga. Tujuan rumah tangga itu adalah meraih ridho dari Allah. Bahkan ada ceramah Instagram juga dari ustadzah siapa, tapi nampaknya lebay. Jadi maka ceramah-ceramah rumah tangga itu yang nggak usah lebay lah, yang realistis saja. Tunjukkan dalilnya, masalahnya bagaimana, solusinya apa. Ada yang lebay juga. Kalau Anda berumah tangga tujuannya bahagia, maka Anda salah. Duh, ini yuk lebay banget ini. Anda berumah tangga kalau tujuannya bahagia maka salah. Tidak salah. Siapa yang berumah tangga tidak pengen bahagia? Terus kemudian ustazah itu bilang, kita berumah tangga tujuannya adalah ridho dari Allah. Ya betul Bu, tapi ridho dari Allah itu akan lebih mudah tercapai kalau kita bahagia. Itu realistis, normal. Realistis, jadi jangan sampai ingin bahagia itu hilang dalam rumah tangga kita. Yo, malah keliru. Nanti malah kepingin disakiti Anda. Yang penting ridhonya Allah. Saya pengen umpama perempuan gitu ya. Saya pengen punya suami yang suka menyakiti. Wah, kira gitu. Ya nggak ada kan. Gitu. Ini lucu nih. Ini lucu ini. Ada suami takut tidur sendiri. Mana ini? Loh, emang ada kan? Mana tadi? Hilang Zat? Astagfirullah, hilang tadi. Mana tadi? Suami lebih sedang tidur di rumah ibunya karena nggak berani tidur sendiri. Loh, emang di rumah istri kemana? Ya Allah, udah hilang udah. Coba ditulis lagi yang barusan. Nah ini saat suami pemabuk, suami judi online, meminta cerai, boleh apa enggak? Itu alasan syar'i. Boleh. Jadi itu boleh. Karena udah komplit ya. Tapi tetap tahapannya harus jelas ya. Ya. Ini Ustaz. Ustaz, suami selingkuh sama mantan istrinya. Suami selingkuh. Iya, paham saya. Ya. Suami selingkuh sama mantan istrinya. Kemudian minta pisah padahal posisi saya hamil. Minta pisah posisi saya hamil. Ini yang minta siapa ya? Cuma itu aja ceritanya. Jadi suami selingkuh sama mantan istrinya, minta pisah posisi saya hamil, rasanya sakit banget. Mungkin dia yang minta pisah. Boleh nggak? Iya. Minta pisah. Ini ada balas komen. Jangan kasih maaf Bu. Ini provokator kayaknya ini. Jangan kasih maaf ini. Ustadz, bagaimana hukum mencintai suami orang? Waduh, kalau sekedar mencintai ya enggak apa-apa, tapi kalau merebut itu yang enggak boleh ya. Iya. Kalau sekedar mencintai kan, cinta itu kan perasaan yang enggak bisa dihindari. Kadang-kadang saya suka sama siapa, saya cocok, itu kan perasaan saja. Tapi jangan sampai diwujudkan dalam perbuatan, nanti bahaya. Apalagi sudah punya suami kan? Iya, lebih bahaya lagi. Suami mencintai suami orang. Suami tidak punya tujuan rumah tangga. Sudah 2 kali mengucapkan talak. Masih sering lalai sholat. Suka bohong. Bolehkah cerai?
boleh. Apalagi perbuatannya sudah meninggalkan sholat. Ini bahaya ini. Ustadz, kalau talak 2 tapi melayangkan surat cerai sah apa tidak? Loh, kalau sudah ada surat cerai, ya cerainya sah. Cerainya apa? Sah. Cerainya sah, apalagi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Kalau suami ketahuan main apa hilang lagi. Semoga yang ini Ustaz ya, yang menceritakan tentang, mungkin bukan menceritakan ya, tentang bagaimana mencari solusi tentang keburukan suami, semoga yang diceritakan memang benar. Jangan-jangan suaminya nggak apa-apa diceritakan. Itulah kenapa kemudian setiap konsultasi rumah tangga saya tidak pernah mau nerima kecuali suami istri yang datang. Kalau yang datang cuma suami saja atau istrinya saja itu bahaya. Bisa jadi ceritanya dilebih-lebihkan nanti ya. Jadi saya ulang pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada 5 poin. Yang pertama apa? Dicek dulu sebab munculnya masalah itu apa. Dicari dulu masalah ini munculnya apa. Kalau suami marah, cek marahnya karena apa. Nomor 2, jangan senantiasa menuntut hak, tapi senantiasa berikhtiar memenuhi kewajiban. Kewajiban saya terhadap pasangan saya apa. Kemudian yang ketiga, ada seni dalam rumah tangga itu taghaful, sedikit melupakan. Jangan terlalu fokus dengan masalah. Yang keempat, harus ada perasaan ridho terhadap kekurangan pasangan. Karena pasangan kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Dan yang terakhir, fokus dengan tujuan rumah tangga. Apa tujuan rumah tangga itu? Menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ada pertanyaan yang lain mungkin? Pertanyaan dari suami marah, saya diblok. Nah, ini perbuatan saya itu. Kenapa langsung? Karena saya tidak mau tinggal dengan mertua. Apakah saya salah? Ini bagus ini. Tidak mau tinggal sama mertua. Jadi begini. Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya itu memberi tempat tinggal. Dan memberi tempat tinggal itu di awalnya itu tidak peduli sama mertua ataupun tidak sama mertua. Yang penting ada tempat tinggal. Tapi ketika istri sudah tidak nyaman dengan mertua, maka menjadi kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal terpisah dari mertua. Nah, tapi ingat, si istri yang menuntut itu harus tahu keadaan finansial suami, mampu atau tidak. Jadi jangan semaunya sendiri. Amalan cepat dapat jodoh, masuk ke biro jodoh. Allah. Ustadz, saya ingin menikah, apa amalan cepat dapat jodoh? Ya cari biro jodoh, cari yang pas, di komunitas-komunitas yang baik, insya Allah nanti dapat jodoh. Atau ada orang dipercaya, mungkin Ustadz juga 5 tahun meninggal apa tadi? Iya. Punya jamaah. Ustadz sudah nikah, ngawur tuh. Ustadz juga. Bukan minta Ustadznya nikahin. Ustadz, anak saya umur 5 tahun meninggal. Sampai sekarang saya masih nangis. Apakah tangisan saya buat sedih almarhum? Tidak. Jadi menangis tidak sama dengan meratap. Meratap itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Di antara bentuk meratap itu memukul-mukul pipi, menyopek-nyopek pakaian, terus kemudian tidak ridho dengan ketetapan Allah. Sementara kalau cuma nangis biasa karena ingat, karena sedih, itu bukan meratap. Itu bentuk rahmat yang Allah berikan kepada Anda. Ini saya sampai sekarang saja ibu, anak saya meninggal sudah 2 tahun, ya tetap sering datang ke kuburan. Dan tidak jarang kalau pas di kuburan ya kadang-kadang ya netes juga air mata itu. Tapi kan itu bukan bentuk ratapan. Kita tetap ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Ustadz ya, kayak Ustadz kemarin itu waktu ziarah ya. Iya. Ke kuburannya Mujahid. Iya. Itu juga masih sering menetes. Iya sangat. Jadi kita datang itu justru karena kangen gitu loh. Jadi karena kangen, karena mulai merasa sedih, akhirnya kita datang ke makamnya. Dan itu bukan meratap insya Allah. Dan itu boleh. Ini Ustadz, sudah menikah 15 tahun. Tapi suami selalu berkhianat. Apakah keputusan bertahan saya salah atau benar? Berkhianatnya bagaimana? Perlu dijelaskan ini. Kalau berkhianat sampai selingkuh, maka tentu kalau bisa diobati. Diobati dalam artian diperbaiki. Kalau nampaknya diperbaiki terulang, maka Anda jangan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Anda harus menguatkan hati, menguatkan mental, menguatkan azam. Insya Allah seperti itu kemungkinan cerai lebih baik. Karena mempertahankan rumah tangga di dalam keadaan pasangan kita pecandu dosa besar, bukan pelaku sekedar melakukan sekali 2 kali, tapi apa? Berulang-ulang ya? Berulang melakukan dosa besar, itu adalah alasan syar'i untuk
perceraian. Alasan syar'i untuk perceraian. Suka mengcapture statusnya duda. Macam-macam TikTok ini ya. Kalau suami mengcapture status duda, bagaimana Ustadz, jatuh talak gak ya? Apa maksudnya mengcapture status Jadi duda? dia suka posting bahwa dirinya duda gitu loh, Ustaz. Suka kok posting ya apa? Suka mensounding ke perempuan mungkin. Oh, saya sudah duda loh. Kamu mau nggak sama saya misalkan? Padahal dia masih punya istri. Itu tidak jatuh cerai itu. Karena itu dianggap kebohongan aja. Oh. Itu dianggap kebohongan. Karena kalau itu dianggap cerai, banyak orang cerai. Banyak orang cerai. Tidak auto ya, tidak auto. Tidak selalu begitu ya. Iya. Baik, Abu Shanum, jazakumullah khair. Baik pemirsa, di platform manapun yang sekarang sedang menyimak ya, di TikTok, di fanpage, di radio, di YouTube dan sebagainya, yang tidak bisa kita selalu sapa satu persatu ya karena saking banyaknya, dan ini merupakan apresiasi, merupakan penyemangat ya bagi kami untuk selalu, insya Allah bagi Ustadz juga untuk selalu hadir berbagi di berbagai kesempatan untuk kita semua, dan semoga ini bermanfaat ya, karena harapan kita dengan menyebarkan manfaat kita oleh Allah mendapatkan ridho dan rahmatnya kelak insya Allah. Dan semoga kita semua dikumpulkan di tempat terbaiknya di surga. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita izin mohon pamit ya, karena ini malah akhirnya YouTube nggak terbaca ya, komentar YouTube ya. Tapi namanya seru ini ya. Ini iya, TikTok nampaknya memang lagi rame. Insya Allah kita bikin live khusus insya Allah untuk TikTok ya. Live khusus insya Allah ya. Insya Allah. Jadi jamaah TikTok insya Allah kita bikin live khusus jawab pertanyaan dari TikTokers sejati. Baik, bersama Dani TV, silakan ditutup Abu Shanum. Baik, kami izin pamit dulu. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Nanti hari Rabu Ustadz juga ada kajian lagi. Insya Allah. Duha di mana Ustadz? Di Pare. Kampung Inggris. Nanti insya Allah kita juga berusaha live-kan di TikTok. Karena pagi tadi sebenarnya ada Ustadz. Cuma saya nggak bisa masuk Ustadz. Kenapa? Kalau pintunya tahan sama ibu-ibu semua, nggak enak kan masuk kan ya. Militansi. Oke. Siap berangkat ke Palestina nggak? Insya Allah siap. Oh, Kenapa siap ya? Siap. Baik. Ustadz, kalau istri nggak ridho suami nikah lagi, tidak ada yang ridho bu. ada yang ngomong penutup. Ada yang ngomong gini. Saya nggak ikhlas suami saya nikah lagi. Loh, yang ibadah kan suami, kenapa Anda yang ikhlas? Waduh. Loh, nikah itu ibadah bukan? Ibadah kan? Berarti kalau suami mau nikah lagi kan suami mau ibadah lagi. Berarti yang dituntut ikhlas kan orang yang mau ibadah. Kenapa istri yang nggak ikhlas jadi masalah? Ya memang terserah kamu udah ibadah kok. Jamaah TikTok, ini intermezzo penutup ya. Nanti jangan-jangan setelah ini follower habis ini. Live juga habis orangnya ya. Tapi memang insya Allah ya, mohon doanya semua, semoga kita bisa sering-sering ketemu lagi. Baik di udara, mungkin ada kesempatan langsung ke majelis taklim bagi yang dekat insya Allah. Baik, kita pamit, sudah malam. Kita semoga Allah perkenankan kita malam ini bisa istirahat dengan tenang ya Ustaz ya. Bukan berarti tenang selamanya, enggak. Tenang agar besok kita bisa beraktivitas, bisa beribadah dengan maksimal insya Allah. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.